Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika dengan NPM 193101007 ingin menjelaskan jawaban dari soal UAS statistika deskriptif. Di sini langsung saja nomor 1 telah diberikan data yaitu 3, 2, 3, 4, 4, 6, 3, 5, 3, 5. Lalu yang ditanyakan adalah koefisien kemiringan, koefisien keruncingan, kemudian interpretasikan hasilnya dan gambarkan histogramnya. Langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita membutuhkan tabel bantu, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, di mana tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor, nilai atau kita singkat dengan X, frekuensi dikali X min X bar dikuadratkan, frekuensi dikali X min X bar dikuadratkan, kemudian seterusnya sampai dipangkatkan 4. Kemudian jumlahnya kita dapatkan 10, 38, 1, 10,2, 13,6, 6,04, 6,2 4, 36,4048 dan 39,7124. Nah, kemudian untuk mencari koefisien kemiringan itu A3 dan A4 itu koefisien keruncingannya. Untuk mencari A3 dan A4 kita membutuhkan deviasi atau simpangan baku yaitu S dan M3 dan M4. Langkah pertama kita mencari nilai rata-rata atau X bar. X bar di sini sama dengan sigma fx dibagi sigma frekuensinya diperoleh 38 dibagi 10 diperoleh nilai 3,8. Kemudian deviasi bakunya atau simpangan bakunya itu S kuadrat sama dengan sigma f dikali X min X bar dikuadratkan dibagi n min 1, di mana n nya itu jumlah datanya. Ada berapa data, yaitu terdapat 10 data. Kemudian dimasukkan angkanya 13,6 diperoleh dari sini dibagi 10 min 1 dari rumusnya ya, n min 1 sama dengan 13,6 dibagi 9 diperoleh 1,511. Untuk simpangan baku sebenarnya itu kan adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Tinggal kita masukkan, kita sudah memperoleh S kuadratnya 1,511. Kita masukkan angkanya diperoleh 1,229. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari M3. M3 itu rumusnya sigma F dikali X min X bar dipangkatkan 3. Karena kita mencari M3 maka dipangkatkan 3 dibagi dengan banyaknya jumlah data. Kemudian kita masukkan nilainya, karena kita sudah mencari nilai sigma F dikali X min X bar pangkat 3 melalui tabel bantu. Kita hanya tinggal memasukkan nilainya, diperoleh 6,24 ya dari ini tabel bantu. Kita masukkan dibagi 10, banyaknya data diperoleh 0,624. Kemudian kita mencari M4 nya sama rumusnya, hanya kita mengganti dengan koefisiennya. Misalnya koefisiennya itu ditanyakan berapa, di sini kita ditanyakannya M4, maka kita tinggal mengganti pangkatnya ini menjadi 4. Jadi sigma F dikali X min X bar dipangkatkan 4 karena ditanyakan 4 dibagi N, banyaknya data, sama dengan 39,7124 diperoleh dari tabel bantu dibagi 10 banyaknya data diperoleh nilai 3,97124. Nah, kita sudah menemukan simpangan baku, X bar atau nilai rata-rata, dan M3 dan M4. Kita dapat mencari A3, di mana rumusnya itu A3 sama dengan M3 dibagi simpangan baku pangkat 3 dipangkatkan 3 ya, karena rumus awalnya itu hanya A R sama dengan MR dibagi S pangkat R gitu, sama dengan 0,624 diperoleh dari sini dibagi S pangkat 3.
S-nya kita peroleh tadi di sini 1,229, kita pangkatkan 3. Lalu kemudian ketemu hasilnya 0,624 dibagi 1,856, diperoleh nilai 0,336 untuk A3. Kemudian kita mencari A4. A4 itu sama aja seperti tadi, kita tinggal mengganti koefisiennya aja. Jadi A4 sama dengan M4 dibagi S pangkat 4 sama dengan 3,97124 dibagi S-nya tadi, yaitu 1,229 dipangkatkan 4 ya, kali ditanyakannya 4. Itu 3,97124 dibagi 2,2814 sama dengan diperoleh hasilnya 1,7407. Nah, didapat ya, telah didapat A3 dan A4 nya sama dengan 0,336 dan 1,7407. Dapat diketahui bahwa distribusi datanya adalah kemiringan positif. Kemudian ini dia gambar histogram data distribusi frekuensinya. Untuk yang sumbu Y atau sumbu ke atas ini frekuensi, dan sumbu X atau yang ke samping atau yang horizontal ini nilainya. Jadi kita masukkan nilainya 2, 3, 4, 5, 6 dan frekuensinya. Lalu kita gambar. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah peluang 3 orang perempuan pelamar kerjanya diantaranya ya. Nah, diketahui di sini N besar itu sama dengan jumlah seluruh pelamar kerja. K di sini adalah 10, yaitu banyaknya pelamar kerja yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian di sini adalah N sama dengan 7. Kita lanjutkan untuk nomor 2, itu diketahui dari soal yang ditanyakan dulu ya. Ditanyakan itu peluang 3 orang perempuannya. Kemudian yang diketahui N itu jumlah seluruh pelamar kerjanya ada 15 orang. Kemudian K itu pelamar kerja yang berjenis kelamin perempuan, atau ini yang sudah dinyatakan ya, koefisien yang sudah dinyatakan jelas, yaitu berjenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang. Kemudian N itu sama dengan 7 orang. N itu adalah 7 orang yang dipilih secara acak dari pelamar-pelamar tersebut, entah itu laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini ada X sama dengan 5. X ini adalah suatu variabel random yang mempunyai distribusi hipergeometrik dengan parameter N kecil dan K. Ini ya yang sudah diketahui. Kemudian langsung saja masuk ke rumusnya. Saya lambangkan yang ditanyakan ini dengan huruf B. Maka di sini saya tulis B dalam kurung X titik koma N besar, koma N kecil, koma K, sama dengan disusun seperti ini. KX N min K N min X per N besar per N. Kemudian kita dapat memasukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus ini ya. K10 X. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 2. Di sini diketahui N itu adalah 15. N itu seluruh pelamar kerjanya ada 15 orang. Kemudian ini K itu sama dengan 10. Ini koefisiennya sudah jelas, adalah 10 orang pelamar kerja yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian N sama dengan 7. Ini adalah orang yang dipilih secara acak dari pelamar-pelamar tersebut, yaitu di sini isinya entah berapa perempuan, entah berapa laki-laki dari 15 pelamar yang berjumlah 7 orang. Kemudian ya di sini N-nya itu sama dengan 7 orang yang dipilih secara acak dari pelamar-pelamar yang di sini ya. Kemudian X-nya itu sama dengan 5. X adalah suatu variabel random yang mempunyai distribusi hipergeometrik dengan parameter N besar, N kecil, dan K. Ini ya yang diketahui. Kemudian
Yang ditanya adalah peluang 3 orang perempuan. Jadi berapa peluangnya ini? Di antaranya yang diterima adalah 3 orang perempuan. Lalu di sini saya lambangkan yang ditanya itu dengan huruf B. Saya masukkan di sini B. B, X titik koma N besar, koma N kecil, koma K dibentuk dalam bentuk kombinasi, yaitu K di bawahnya X, N min K, N min X dibagi N besar dan N kecil. Dimasukkan angkanya di sini 10, 5, 15 dikurang 10, 7 dikurang 5 dibagi 15, 7. Nah, kita dapat mengerjakannya secara kombinasi, yaitu diperoleh 10 kombinasi ini 10 kombinasi 7, 5 kombinasi 2 dibagi 15 kombinasi 7. Diperoleh sama dengan 120 dikali 10 dibagi 6.435 sama dengan 1.200 dibagi 6.435 diperoleh 0,349. Jadi peluang 3 orang perempuan pelamar kerja itu adalah 0,349 ya. Soal yang nomor 3 poin A itu soalnya adalah P dalam kurung min 1,74 kurang dari Z kurang dari min 0,65 itu adalah batas ya. Ini dapat dilihat dari tabel distribusi. Di sini tertera Z, berarti ini tabel distribusi yang normal. Nah, ini 1,74 itu kita bisa pakai yang 0,05 karena itu yang paling mendekati. Nah, ini luas 1 dikurang luas 2 terdapat dari tabel distribusi terdapat nilai 0,4591 min 0,2422 diperoleh 0,2169. Untuk kurvanya ini terlihat seperti ini. Ini seimbang ya karena distribusi normal baku. Jadi ini titik tengah ini 0 dan ini luas daerah pada titik ini. Kemudian untuk yang poin B itu diketahui untuk tabel distribusi Z 0,95 itu sama dengan min Z 0,05. Rumusnya ya, min alfa itu yang mendekati adalah 0,49985 itu terdapat di tabel distribusi. Nah, diperoleh dari sini Z sama dengan 1,6 ditambah 0,045 diperoleh 1,645. Ini untuk daerah luasnya dan ini untuk kurvanya. Begitu juga seterusnya. Dan untuk ini yang poin E, ini tabel distribusi kritis yang untuk F. Dan ini dari titik 22,20 untuk batas 0,95. Terdapat juga di tabel distribusi itu terdapat yang di luas sama dengan 0,95 dan ini luas daerah yang diarsir. Dan untuk kurva tabel distribusi kritis itu tidak seperti kurva tabel distribusi yang normal baku karena dia dimulai dari 0. Tidak mungkin untuk yang min. Ini bedanya. Kemudian ini untuk yang nomor 4, diketahui ada tabel nomor responden. Diketahui ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlah banyak datanya dan ini ada nilai X dan Y tertera dalam tabel. Dalam soal ditanya itu persamaan garis regresi, koefisien korelasi dan interpretasikan hasilnya. Nah, untuk mencari persamaan gaya regresi dan koefisien korelasi, kita dapat menggunakan tabel bantu. Tabel bantu yaitu berupa ini. Dari data nomor responden dirubah menjadi tabel bantu seperti ini, yaitu X, Y, X kali Y, X dikuadratkan dan Y dikuadratkan, lalu masukkan data-datanya. Untuk X, Y ini berarti X dikali Y. Untuk contoh yang baris pertama saya jabarkan. Untuk nilai X-nya 6, Y-nya 5, maka X kali Y-nya 30.
Untuk X dikuadratkannya, data X-nya 6, 6 dikuadratkan menjadi 36. Lalu Y, untuk data Y dikuadratkan, data Y-nya ada 5, dikuadratkan menjadi 25. Untuk mencari persamaan garis regresi, kita membutuhkan harga A dan harga B. Untuk mencari harga A, kita mempunyai rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu kita sudah mempunyai nilai-nilai ini di dalam tabel bantu. Kita tinggal memasukkan, yaitu ini jumlahnya. Untuk sigma X, untuk sigma Y itu kita peroleh 75, kita masukkan 75. Sigma X kuadrat kita peroleh 641, mohon maaf. Ini 641 kita masukkan semua. Ini 10 adalah banyak datanya. Banyak datanya ada 10. Ya, banyak datanya ada 10. Dan kita masukkan, kita peroleh nilai minus 273 dibagi 169. Kita peroleh min 1,62. Untuk harga B-nya, ini sedikit dirubah untuk rumusnya, sedikit berbeda. Untuk harga B, rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Tinggal dimasukkan ya. Ini N berarti banyak data 10, sigma X-nya diketahui 612, min 79 sigma X-nya, sigma Y-nya 75. Untuk N-nya 10, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Kita sudah ketahui di tabel bantu. Kita peroleh nilai 195 dibagi 169. Kita peroleh hasil 1,153. Nah, untuk mencari persamaan garis regresi, ini adalah rumusnya. Saya menyebutnya Y bertopi. Y bertopi sama dengan A plus BX. Nah, karena harga A-nya kita sudah ketemu, yaitu min 1,62, dan harga B-nya juga, berarti kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan. Dan ini sama dengan min 1,62 ditambah 1,153X, dan ini hasil persamaannya. Untuk mencari koefisien korelasinya, rumusnya adalah Rx dikali Y. Sama dengan, ini sama aja dengan R hitung ya. Rxy sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Untuk N kita masukkan 10, sigma X-nya diperoleh dari tabel bantu 612 dikurang sigma X-nya 79 dan sigma Y-nya 75. Nah, untuk N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan, kita sudah peroleh di perhitungan sini tadi ya, 169. Karena ini rumusnya sama, kita masukkan saja 169 untuk mempersingkat, dan N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan, kita peroleh nilai 305. Jadi kita masukkan saja di rumusnya, kita peroleh 195 dibagi 227. Ini diperoleh karena 169 dikali 305 diakarkan, diperoleh nilai 227. Hasil dari 195 dibagi 227 adalah 0,8590. Jadi ini hasil dari koefisien korelasi. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.